Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kalian pagi hari ini. Saya percaya kalian bersukacita untuk kembali belajar agama Kristen kelas 5 bab 2, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa memahami dengan pertolongan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bertemu kembali dan akan belajar manusia tentang hubungannya dengan Allah, mana manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dibutuhkan penolong, yaitu Kristus sendiri. Bapa, berkati sepanjang belajar dari awal sampai selesai. Tuhan menuntun supaya anak-anak dapat menerima pelajaran dan bersuka cita bahkan mengalami firman ini dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar dalam nama Yesus. Amin. Anak-anakku sekalian, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dosa. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Yang mana dosa itu upahnya adalah maut, dan manusia harus mendapat hukuman kekal, namanya neraka. Neraka adalah tempat hukuman kekal. Nah, manusia itu harus mengalami kebinasaan kalau tidak lepas dari dosanya. Manusia berbuat dosa, Roma 3:23, dan upahnya adalah maut, tidak ada kehidupan lagi. Hukuman itu pastilah neraka. Diperlukan penghubung atau jembatan. Manusia tidak bisa melompat dari dosa atau berlari atau terbang masuk kepada kehidupan kekal. Ya. Nah, dosa itu telah memperlihatkan keadaan manusia itu sangat hancur, terpisah, dan mereka ditelan oleh maut. Dan setiap perbuatan mendatangkan akibat. Ya, akibatnya adalah kematian kekal. Sama seperti manusia ditetapkan mati, hanya hidup satu kali, mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Manusia tidak bisa berusaha bagaimana supaya selamat, ya. Tidak bisa. Manusia itu harus ada yang melepaskannya dari ikatan itu, dari dosa itu, dari kematian itu. Harus ada penolong sejati. Dan penolong itu bukanlah manusia biasa, Tuhan sendiri dengan caranya yang ajaib. Usaha manusia untuk masuk surga tidak bisa. Perbuatan baik, saleh, ya. Manusia itu akan kecewa, ya, dengan amalnya, dan itu tidak dapat menyeberangkan mereka kepada Allah. Efesus 2:8 dan 9. Sebab iman itu bukan usaha manusia, selamat itu bukan usaha manusia, tetapi pemberian Allah dan bukan hasil pekerjaan manusia. Jadi tidak bisa memegahkan diri atau sombong. Aku baik, aku sudah berkorban, aku tidak seperti orang lain, malas berdoa, aku tidak nakal, aku baik di rumah, rajin membantu mama, rajin belajar, tingkah lakuku tidak ada yang mengecewakan Tuhan, tidak ada yang mengecewakan manusia. Oh, jangan salah, perbuatan baik bukanlah garansi masuk surga. Tetapi ingat ya, bukan berarti kita bisa melakukan yang tidak baik. Perbuatan baik, pendidikan, kesalehan, ketaatan kita, kebaikan hati kita, semua itu wajib. Ya, orang yang percaya wajib, bukan berarti ditinggalkan, tapi bukan untuk menyelamatkan. Ya, bukan. Harus ada manusia suci, yaitu Allah sendiri yang turun ke bumi ini menjadi manusia. Karena manusia tidak berkenan lagi, Tuhan sudah tidak suka lagi, ya, dengan kebaikan-kebaikan manusia. Allah melihat semua perilaku manusia itu. Yesaya 64:6 berkata, demikian kami sekalian seperti yang seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, Allah Maha Adil, karena keadilannya dosa itu mendapat hukuman. Adakah jalan keluar lain? Ada. Ya.
Dalam firman Tuhan 1 Petrus 3:18 berkata, ada satu pribadi yang benar, itu Kristus. Ia mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Untuk apa dia dibangkitkan? Membawa kita kepada Allah. Ya, kebinasaan kekal bisa kita tinggalkan, tetapi kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus menjadi jembatan, jalan antara manusia dengan Allah, yaitu salib. Salib Kristus. Dengan salib itu kita bisa berjalan menyeberang kepada kehidupan kekal. Ya, lurus, vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki, hubungan kita dengan sesama. Jadi kita tidak membanggakan perbuatan, tetapi semata-mata anugerah dan kasih karunia Allah keselamatan kekal itu. Dan bukan usaha kita, tetapi pemberian Tuhan semata-mata. Pemberian khusus, pemberian anugerah cuma-cuma, apa artinya? Anak-anak, Tuhan menyelamatkan kita, merebut kita dari maut, merebut kita dari dosa. Dia mati di kayu salib. Dia menanggung semua kutuk-kutuk yang harusnya menimpa kita. Dia memberikan dirinya disiksa, dianiaya di muka bumi. Dia menyerahkan dirinya, menggantikan kita di kayu salib. Seharusnya kitalah yang disalib. Allah hanya menetapkan satu cara itu agar manusia bisa masuk surga. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama di bumi yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Kita memperoleh jaminan atau garansi atau tiket masuk surga. Yesus adalah tiket kita. Kalian kalau mau ke surga, terima Dia secara khusus dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan apabila mulutmu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanku secara pribadi, maka engkau mendapatkan keselamatan kekal, tiket masuk surga. Kalian tahu tiket? Kalau kita misalkan ke Bali, dari Jakarta ke Bali, kalian harus beli tiket. Kalau tiket kita ke surga nggak perlu kita beli, kita cuma terima, mengaku Yesus Tuhan, maka diberikan kita jaminan masuk surga. Kenapa sih Allah mau berkorban turun menjadi manusia dan Dia sendiri disalibkan? Sementara di Alkitab kalau ada yang disalibkan itu adalah manusia terkutuk. Nah, itulah kasih Allah. Ia menghendaki supaya setiap manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus Tuhan. Dengan percaya ya kepadanya, maka kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Apakah kalian mau menerima Yesus? Kalau kalian menerima Yesus sebagai Tuhan kita, mereka berarti kalian menerima hidup, ya, dan menolak kebinasaan, ya, menolak kebinasaan. Dan Yohanes 5:24 berkata, setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal sekarang, tidak masuk lagi dalam hukuman yang akan datang. Dia sudah berpindah dari mati kepada kehidupan yang lampau, kepada kehidupan yang kekal di sorga. Anak-anak, manusia mendengar berita tentang Yesus. Dia orang benar, mati bagi dosa kita, dibangkitkan, dan Dia membawa kita kepada Allah. Inilah kabar baik atau good news yang membebaskan kita dari upah dosa dan hukuman itu. Karena setiap orang yang percaya menerima Dia diberinya hak jadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Semuanya kita menjadi anak-anak Allah apabila kita percaya kepadanya. Kita harus memilih. Menerima berarti hidup, menolak Yesus berarti binasa. Sekali lagi, hidup itu memilih. Menerima Yesus berarti kalian hidup dalam kehidupan kekal, tidak di neraka. Menolak Yesus berarti kita
Kesimpulannya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak dapat menolong dirinya sendiri, sebab dia berada di bawah kutuk dosa. Saat berdosa, manusia mengikatkan diri dengan iblis, sehingga gambar dirinya sebagai citra Allah menjadi rusak. Dia tidak bisa terlepas dan melepaskan dirinya sendiri dari ikatan roh jahat yang mengikat dia, sehingga timbul kelakuan yang buruk, seperti seorang yang ada di dalam lumpur, tidak punya tempat untuk berpijak dan tidak bisa keluar tersebut. Demikian juga manusia berdosa memerlukan seorang penolong yang tidak berdosa. Penolong itu hanyalah Allah, yaitu di dalam Yesus yang turun menjadi manusia. Dengan darahnya yang tercurah di Golgota, kita diampuni dan kita menerima jaminan hidup kekal melalui kematiannya di kayu salib. Adalah jembatan perdamaian kita dengan Allah. Bunda percaya kalian dapat menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian, karena Dia adalah benar-benar Allah yang turun dari surga sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Demikian pelajaran kita Bunda jelaskan. Bunda percaya kalian berbahagia telah menerima Yesus sebagai Tuhan kalian. Dan setelah ini kalian bisa catat PowerPoint ini dengan rapi dan baik, tidak ada yang terhilang, dengan sabar dan tekun. Demikianlah Bunda percaya kalian bersyukur menerima pelajaran ini. Terima kasih. Mari kita mengakhiri. Kalian lakukan tugas kalian nanti mencatat, dan saya percaya kalian tekun dan dengan pertolongan Tuhan dapat mencatatnya. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang bersungut-sungut, karena itu adalah dosa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah belajar tentang Yesus Kristus yang telah turun menyelamatkan kami. Usaha kami berbuat baik tidaklah merupakan jaminan. Harta benda kekayaan, kebaikan kami, dan perilaku yang baik dari kami menurut kami bukanlah jaminan masuk surga. Tetapi kasih karunia besar Yesus yang sudah turun menjadi manusia, kami terima dan kami percaya, karena nama itu membawa kami berhubungan kembali dengan Tuhan, sehingga kami memperoleh hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kami dibawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke rumah yang kekal, dan kami tidak lagi masuk ke dalam neraka, tetapi kehidupan kekal. Terima kasih. Kami terima pelajaran ini sebagai iman bagi anak-anak dan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang baik dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah. Kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami, berperilaku, beramal, berbakti, melayani Tuhan, melayani orang tua, bertingkah laku baik, setia dan tekun mengikuti Kristus dalam ibadah-ibadah dan doa-doa dan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.